Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah Abu Nawas yang menjadikan Abu Jahal sebagai tumbal pesugihan. Dikisahkan pada suatu hari Abu Jahal yang terkenal sangat pelit bertamu ke rumah Abu Nawas. Ia lalu mengungkapkan maksud kedatangannya yang ingin meminjam uang sebanyak 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas kaget ketika mendengarnya. "Dari mana aku punya uang sebanyak itu?" ucap Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjamilah barang sebulan." Awalnya Abu Nawas enggan mengabulkan permintaan Abu Jahal. Tetapi karena didesak terus-menerus, akhirnya beliau tidak kuasa untuk menolak. "Tapi janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Iya, aku janji Abu Nawas, bulan depan ketika kebunku sudah panen, pasti akan aku kembalikan," ujar Abu Jahal mencoba merayu meyakinkan. Setelah sebulan lamanya, Abu Jahal tidak kunjung mengembalikan uang Abu Nawas. Padahal saat itu kebun miliknya sudah panen dan hasilnya sangat melimpah. "Sudah kuduga, pasti Abu Jahal tidak akan menepati janjinya," batin Abu Nawas. Dikarenakan sedang sangat membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa mendatangi rumah Abu Jahal untuk menagih hutang. "Mana janjimu Abu Jahal? Katanya dalam sebulan kau akan mengembalikan uangnya," kata Abu Nawas. Abu Jahal pun menjawab bahwa dirinya belum bisa membayar hutang. Dia beralasan uang hasil panen kebunnya sudah habis untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, bulan depan pasti akan aku bayar," ujar Abu Jahal. Abu Nawas tentu sangat kecewa. Ia akhirnya pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar Abu Jahal sering mengajak kawan-kawannya pesta pora di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya uangnya sudah habis, tapi malah sering bikin pesta," gerutu Abu Nawas. Untuk menagihnya kembali itu tidak mungkin. Abu Jahal pasti tidak akan membayar hutangnya dengan beribu macam alasan. Akhirnya terbesit di benak Abu Nawas suatu ide untuk mengerjai Abu Jahal. Keesokan harinya, pergilah Abu Nawas menemui sahabatnya yang ada di kampung seberang. Ia pun mulai mengatur siasat dan meminta bantuan sahabatnya itu. Setelah siasatnya sudah diatur dengan matang, maka Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahal. "Kenapa kemari Abu Nawas? Kan sudah kubilang mengembalikan uangnya bulan depan," kata Abu Jahal. "Kamu jangan salah paham Abu Jahal. Aku kesini bukan mau menagih hutang, tapi ingin mengajakmu menemui orang pintar," balas Abu Nawas. "Menemui orang pintar untuk apa?" tanya Abu Jahal penasaran. "Begini Abu Jahal, di kampung seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita jadi kaya raya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga pingin kaya raya," sahut Abu Jahal kegirangan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan Abu Jahal di rumah seorang dukun pesugihan. Setelah keduanya dipersilahkan masuk, dukun tersebut pun bertanya, "Ada keperluan apa kalian kemari?" Abu Nawas lalu mengungkapkan keinginannya yang ingin kaya raya tanpa harus bekerja. "Oh, itu gampang, tapi ada syaratnya," ujar dukun tersebut. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada tumbal. Tapi jangan khawatir, tumbalnya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dijadikan tumbal. Tapi orang lain tersebut adalah orang yang ada kaitannya dengan hartamu," jawab sang dukun. "Maksudnya bagaimana? Saya belum paham," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya orang yang punya utang sama kamu, maka orang tersebut bisa dijadikan tumbal meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Kalau orangnya tidak mau bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu minta izin.
Orang tersebut nanti akan jadi tumbal tanpa dia sadari dan ia akan mati mengenaskan, kata sang dukun menjelaskan. Oh begitu, baiklah aku setuju, balas Abu Nawas sambil melirik ke arah Abu Jahal. Abu Jahal yang merasakan gelagat dirinya akan dijadikan tumbal seketika langsung gemetaran. Kemudian Abu Nawas diajari mantra oleh sang dukun sebagai ritual saat tengah malam. Sepulangnya dari rumah sang dukun, di tengah perjalanan Abu Nawas berkata kepada Abu Jahal, Abu Jahal, utangmu yang 100 dinar tidak usah kamu kembalikan. Aku sudah ikhlas. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, aku akan mengembalikan uangnya sekarang juga. Nanti setelah kita sampai di rumah, aku akan langsung mengembalikannya, sahut Abu Jahal sembari ketakutan. Bukannya kemarin kamu bilang uangmu sudah habis? Goda Abu Nawas. Uangku masih banyak Abu Nawas. Aku kemarin bohong sama kamu, ucap Abu Jahal. Akhirnya hari itu juga Abu Jahal langsung mengembalikan uang yang dipinjam. Rupanya dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahal adalah sahabatnya Abu Nawas. Abu Nawas dan sahabatnya sengaja mengatur siasat tersebut supaya Abu Jahal segera melunasi hutangnya. Demikianlah kisah Abu Nawas yang menjadikan Abu Jahal sebagai tumbal pesugihan. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.